Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melakukan perjalanan ziarah Wali Songo ini. Kita pertama mau ke Sunan Gunung Jati ini, yang ada di daerah Cirebon. Kita berangkat jam 11 malam. Dari Tangerang kita malam, mungkin dari sana subuh dari Cirebon, nyampe Cirebon. Kita setara dulu di rest area gitu. Yuk kita lanjutkan perjalanan lagi nih, masih jauh nih. Kita mau ke Sunan Gunung Jati yang ada di Gunung Sembung, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Tengah. Tapi biasanya makam Sunan Kalijaga itu selalu terkunci, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Konon kenapa selalu terkunci? Karena keagungannya Sunan Gunung Jati. Ceritanya, kisahnya itu langsung berguru kepada Rasulullah. Tidak orang tertentu yang bisa masuk ini. Makam Sunan Gunung Jati itu yang paling ramai kalau bulan Maulud, pastinya pas bertepatan dengan peringatan Maulud Nabi itu. Malamnya itu ramai banget itu, dari orang Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Nama asli apa nama kecilnya Sunan Gunung Jati adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Kita udah mau nyampe tempatnya ini. Alhamdulillah kita udah nyampe tempatnya ini di Gunung Sembung ini. Oh iya, ini kalau ziarah ke makam Sunan Gunung Jati jangan lupa bawa duit koin yang banyak ya. Ini banyak yang ini buat ritual di sini. Ayo kita masuk ke area kompleknya ini. Jangan lupa isi daftar hadir, daftar pengunjung ziarah ini. Yuk kita masuk ini. Kita lewat belakang, ntar jadinya ada di belakang bangunan. Biasanya kalau yang ramai itu kak, yang banyak ziarah itu kan yang di depan, yang gerbangnya digembok ini. Kita ada di belakangnya ini, banyak makam-makam warga dan juga petinggi-petinggi keraton ini. Ini belakang bangunannya, kita di belakangnya ini biasanya ramai nih, berhubung ini Pak subuh, kita masih jarang yang ziarah ini. Kita udah selesai, kita mau turun ini mulai berdatangan ini para peziarahnya. Ini depannya ini, kalau mau masuk ke area makamnya ini. Yuk, ini kanan kirinya juga banyak jualan oleh-oleh khas Cirebon atau khas makam Sunan Gunung Jati nih. Kita pagi sarapan dulu ini. Para peziarah itu kebanyakan sini mendoakan Sunan Gunung Jati ya Pak Syekh Hidayatullah. Tapi biasanya juga ada pingsan oleh-oleh semacam azimat ini. Ceritanya konon itu ada air yang didapat dari sumur keramat yang ada di komplek pemakaman Sunan Gunung Jati yang sebelah
sebelahnya makam itu banyak itu. Di Pekematan ada dilakukan tawasulan dan doa bersama. Nah, di saat itulah energi doa akan masuk ke dalam air yang dimasukkan dalam botol mineral ini. Oh ya, kita sarapan dulu ini. Pagi dari malam belum makan ini. Ini hasimat yang kedua, apa oleh-olehnya bungkusan padi nih. Biji padi itu dipercaya mengandung barokah. Bila dicampur dengan biji padi di rumah kemudian ditanam di sawah, maka hasilnya bakal berlimpah. Ketiga, ini ada minyak wangi yang mengandung barokah sebagai daya pikat ini. Bila dioleskan di pelipis perempuan maka dia akan nampak menawan. Bila dioleskan di pelipis pria dia nampak rupawan ini. Minyak ini dipercaya sebagai asimat pelaris juga ini. Kita lanjutkan perjalanan ke Demak ini. Ini asimat yang keempat, ini gumpalan tanah keramat sebesar biji salak yang berfungsi bermacam-macam nih. Kita mau lanjutkan perjalanan ke Demak ya, tepatnya ke Masjid Agung Demak yang ada makam Raden Fatah ini. Di Kauman Desa Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Semoga lancar sampai tujuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita istirahat dulu di rest area ini. Yuk kita lanjutkan perjalanan nih. Ini pemandangannya pagi masih bagus ini. Pemandangan alam. Masjid Agung Demak erat kaitannya dengan sosok para wali songo yang merupakan penyebar agama Islam di Jawa sekitar 14 Masehi. Masjid Agung Demak juga masjid tertua di Indonesia, dibangun oleh Raden Fatah dari Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama. Sini sambil ngelihat pemandangan alam yang bagus ini. Mitosnya arah kiblat masjid ini sempat jadi perdebatan ya, menentukan arahnya ini. Jadi sempat diubah sama Sunan Kalijaga. Masjid Agung Demak ini merupakan arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta memiliki sejumlah filosofi. Masjid Agung ini masih memegang erat, sederhana namun terlihat megah. Atapnya ini yang berbentuk limas bersusun tiga ini merupakan gambaran akidah Islam, iman, Islam, ihsan. Kita udah sampai di alun-alun Kauman atau depan Masjid Agung. Yuk kita masuk ini. Di dalam Masjid Agung ini terdapat 4 tiang utama. Di dalam masjidnya disebut Saka Tatal atau Saka Guru yang dibuat langsung oleh Wali Songo ini. Tiang masjid sebelah barat laut dibuat oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya dibuat oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Ampel, dan tiang yang keempat ini sebelah timur laut oleh Sunan Kalijogo dengan komponen tiang unik yang merupakan gabungan dari serpihan kayu. Di sebelah sini juga ada Museum Masjid Agung Demak nih. Kalau mau masuk ini bisa ini. Ini juga ada situs wudhu tadi. Di serambi masjid ini ada beduk gede. Ini beduknya ini.
Ini bedugnya gede banget ini. Itu juga pintu Masjid Agung Demak juga dikenal dengan nama pintu Bledek yang diklaim mampu menahan petir. Pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo juga merupakan prasasti Candra Sengkala yang berbunyi Nogo Mulat Sarirawani. Ini tiang masjid yang dibuat para wali ini ada 4 ini, bersejarah ini. Yuk kita masuk ke makam Raden Patah ini, melewati Museum Masjid Agung, juga situs wudhu bersejarah ini. Makam Raden Patah ini ada di dalam bangunan. Di bangunan ini nih, makamnya di dalam sini nih. Makamnya di dalam sini nih. Tadi pas kita masuk ini ramai banget ini para peziarah dari mana ya. Sekarang udah berganti. Tuh keluar makam ini terdapat banyak oleh-oleh khas. Di setiap makam para wali apa para ulama ini pasti ada oleh-oleh khasnya ini. Yang belang ada pasti 5 ribuan. Ini ada tulisannya sudah dijaga nih. Ini ada kolam wudhu bersejarah yang ceritanya kolam wudhu tersebut dijadikan tempat sayembara untuk menentukan Sultan keempat di Kesultanan Demak Bintaro, dan juga tempat wudhu para wali dan santri-santrinya ini. Ini tempat wudhunya atau blumbang. Lanjutkan perjalanan lagi nih sambil bersuap foto juga bisa nih untuk mengabadikan momen nih. Masjid Agung Demak juga bergambar bulus ya, terdiri atas kepala yang berarti angka 1, 4 kaki yang berarti angka 4, badan bulus berarti angka 0, ekor bulus yang berarti angka 1. Dari simbol dipegang Masjid Agung Demak berdiri pada tahun 1401
Saka. Kita mau melanjutkan perjalanan ke makam Sunan Kalijaga yang ada di Jalan Raden Sahid, Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, yang masih satu daerah sama Raden Patah. Sudah nyampe di komplek makam Sunan Kalijaga, atau yang namanya atau nama kecilnya Raden Mas Syahid ini. Ayo kita masuk ke dalam makamnya. Ini ramai banget ini. Biasanya kalau waktu sholat itu ditutup ini area makamnya, kita dibuka setelah waktu sholat selesai ini. Halo. Kita masuk di area masuk dan keluar makam ini banyak penjual ini, kanan kirinya ini. Kalijaga juga mempunyai karomah atau kesaktian bisa menghilang ini, yang nama ajiannya Ajian Waringin Sungsang. Ada juga karomah lagi bisa berjalan di atas air ini. Ini komplek makamnya ditutup ya, di rumah dalam ini nih. Waktu masih waktu sholat duhur ini. Ya, dia juga punya salat Jumat di tempat berbeda ini, tapi satu kayak ilmu bela diri nih. Juga Ajian memiliki tubuh yang kuat. Kehidupan masuk angin Kayaknya kalau angin kurang tahu dia. aduh bahaya nih masuk angin nih. Kita mau keluar dari komplek ini. Guru Sunan Kalijaga itu Sunan Bonang ya. Cara menyebar agama Islam ini Sunan Kalijaga ini cukup unik ya. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwahnya ini. Lagu suluk yang terkenal mungkin sudah pada sering dengar ini, Ilir-ilir dan Gundul-gundul Pacul. Makam Sunan Kalijaga itu biasanya dibuka setiap Jumat Pon, Jumat Kliwon, Jumat Pahing, dari pukul 8 sampai pukul 17 ini. Dari pengurus makam itu jam 8 tahlilan, kemudian setelah tahlilan baru sowan, terus habis sowan para perawat makam keluar, baru para peziarah baru bisa masuk ini. Itu kalau dibuka umum itu hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha ini. Kalau Idul Fitri tanggal 1 sama 2 Syawal. Kita mau lanjut ke makam Sunan Kudus yang ada di Pejaten, Kauman, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini. Ini kita udah nyampe nih di parkiran. Yuk kita masuk ke area masjid ya. Ini kononnya di menara masjid ini dipasang Raja Kolocokro yang diyakini bila pejabat level tinggi melewati pintu tersebut maka jabatannya akan lengser. Konon dipasang raja itu karena ada konflik di kerajaan Demak saat itu ini.
Jadi Sunan Kudus memasang Raja Kalacakra untuk meninggalkan semua kekuatan, kedikdayaan dan kekuasaan bagi pihak yang berkonflik bila melewati pintu raja. Dulu ada Haryo Panangsang yang datang ke Sunan Kudus melewati pintu raja sehingga jabatannya lengser, sementara Hedi Wijaya melewati jalan yang lain. Ini menara kudusnya ini. Yuk kita wudhu dulu sebelum ziarah nih. Ini masjid kudus sih. Kita udah selesai ziarah. Ini bentuk bangunannya seperti candi nih, tertata dari batu bata merah yang tanpa diplester. Ini masih zaman dulu banget nih bangunnya. Kita nepuk ya, ini nepuk. Di depan menara masjid ini banyak penyedia jasa foto langsung jadi nih, bisa untuk mengabadikan momen atau bersuah foto. Tuh di depan. Kita logonya Haryanto kan pakai itu. kita akan melanjutkan ke makam Sunan Muria yang ada di Desa Colok, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang masih satu kabupaten sama Sunan Kudus. Makam Sunan Muria lokasinya di atas bukit ini. Tuh ada, nih bisa lihat nih, ada di atas ini Sunan Muria, atau nama kecilnya itu Raden Umar Syahid ya. Ini adalah wali termuda, wali yang paling muda ini. Sunan Muria juga ini adalah anak dari Sunan Kalijaga ini. Makam Sunan Kalijaga bisa, kalau dari parkiran bisa ditempuh dengan ojek, juga bisa dengan naik anak tangga sekitar kurang lebih 500 anak tangga. Ini kalau naik ojek hati-hati ya, harus pegangan kencang sama tukang ojeknya ini, karena benar-benar uji adrenalin banget ini.
Setelah naik ojek kita ke makam juga masih menaikin anak tangga ini. Sunan Muria. Ini apa merah-merah? Makam Sunan Muria ini selalu ramai para peziarah ini. Biasanya para peziarah itu pada Kamis Legi atau Jumat Pahing itu lebih banyak lagi pada berziarah ini. Mau masuk ke makamnya ini, kita wudhu dulu ini. Kita tidak merekam area makamnya. Kita sudah selesai wisata di kiri ini, di belakang area makamnya ini. Yuk kita keluar. Kita sudah nyampe parkiran mobil ini, kita naik ojek tadi. Kita mau istirahat di tempat teman kita yang ada di Rembang. Nih kita istirahat dulu. Kita mau melanjutkan ziarah nih ke makam Sunan Bonang yang tidak jauh dari alun-alun Tuban, tepatnya belakang Masjid Agung Tuban. Mana, Bang? Itu belakang dulu. Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Nama kecil Sunan Bonang itu Raden Maulana Maktum Ibrahim. Sunan Derajat dan Sunan Bonang itu kakak adik, anak dari Sunan Ampel. Makam Sunan Bonang ini ceritanya banyak, ada di 4 tempat di Tuban, Lasem, Bawen dan Madura ini. Yuk kita masuk ke areanya ini. Areanya berbentuk masih kayak bangunan candi-candi nih, banyak ornamen kayak piring-piring lasem. Yuk kita masuk ke ada makamnya ini. Ini gerbangnya seperti candi nih, banyak ornamen piring-piring zaman dulu. Banyak para peziarah ini. Di sini juga ada air sumur Quran yang memiliki barokah keterawan batin. Kita udah selesai ziarah, kita mau keluar. Kota Tuban merupakan salah satu titik awal mula penyebaran Islam di Nusantara, makanya Tuban dijuluki bumi wali ini. Ini Masjid Agung Tuban ya. Dulu ini namanya Masjid Jami Tuban. Ini bisa berfoto-foto ini. Yuk kita lanjutkan ke makam Asmoro Konti atau ayah Sunan Ampel ini.
Lokasinya ada di Rembes, Sidoarjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Saya udah nyampe masjidnya tuh. Melanjutkan ke makam Sunan Derajat yang terletak di sebuah bukit di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Dilihat ini bangunannya terbuat dari kayu-kayu ini. Sunan Derajat atau nama kecilnya Raden Qasim. Yuk kita masuk ke area makamnya ini. Setelah direnovasi jadi indah banget ini bangunan kayu-kayunya ini. Orang perokok berokok ya. Ora uli lah. Kebab. Ini bangunannya indah banget ini setelah direnovasi nih. Hall Sunan Derajat itu setiap 22 Syakban ya. Ini posisi waktu pagi indah banget ini. Kita melakukan perjalanan di hari kedua ini.
Tiga iku ngomong iki. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Gresik, ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang berada di Gapuro Sukolilo Budilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sampai di makam Sunan Gresik nih. Yuk kita masuk ke area makamnya ini. Padahal masih pagi nih, tapi udah ramai para peziarah. Sunan Gresik adalah wali pertama dalam jajaran Wali Songo. Sunan Gresik adalah bapak dari Sunan Ampel atau kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat ini. Gantian. Akan melanjutkan ke makam Sunan Giri yang ada di Pedukuhan Kebomas, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang lewatin alun-alun Gresik nih. Si banyak sepeda ontel. Kita sudah sampai di komplek makam Sunan Giri nih. Sunan Giri atau nama aslinya Raden Baku Muhammad Ainul Yakin. Yuk kita masuk ke area makamnya. Kita harus menaiki anak tangga ini untuk menuju ke makamnya.
makam Sunan Giri juga ini ada mitosnya buah mengkudu ini. Buah mengkudu yang melenda, konon buah mengkudu yang tumbuh dari pohon mengkudu ini sangat berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Tak heran banyak peziarah yang memburu buah mengkudu ini, bahkan dapat beberapa peziarah yang mengharapkan memakan buah mengkudu ini mereka akan segera mendapat keturunan. Timnya kurang. Ramai para peziarah ini. Kita akan turun. Ini ada gapura Bentar yang dekat Candi Bentar ini. Nih indah banget pemandangannya, ini masih alami ini. Masih play. Jangan namaan ini gede. Ini juga ada oleh-oleh khas makam Giri nih. Sekarang udah didoain. Ini udah ramai para peziarah. Ini juga ada museum Sunan Giri nih. Akan melanjutkan perjalanan ke makam Sunan Ampel yang ada di jantung kota Surabaya atau sebelah barat Masjid Ampel, Jalan Ampel, Petukangan 1, Ampel, Kecamatan Semampir.
ke di makam Sunan Ampel atau yang nama aslinya Sayyid Ali Rahmatullah. Dia adalah ayah dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ini udah ramai para peziarah ini waktu duhur ini. Kita mau melanjutkan ziarah ke makam Syekh Khalil Bangkalan yang ada di Madura, yang tepatnya di Desa Martajasa, Kabupaten Bangkalan, Madura ini. Kita lagi di Jembatan Suramadu ini. Kiai Khalil Bangkalan ini adalah waliullah dan sebagai guru besar orang suci di negara ini, sebagai konsep gagasan atau pembentukan Nahdlatul Ulama ini melalui kedua muridnya ini, Kiai Hasyim Asy'ari, kakek presiden keempat Indonesia itu Kiai Abdurrahman Wahid, dan Kiai Asy'ad Syamsul Arifin al pendiri Pondok Asem Bagus. Ini indahnya Masjid Syekh Khalil Bangkalan ini. Kiai Khalil Bangkalan mempunyai banyak karomah ini. Sebelum kita bisa tertikir, kita wudhu dulu. Kita udah selesai zikir. Nama panjang Syekh Khalil Bangkalan ini Al-Alim Al-Alamah Syekh Al-Hajj Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Al-Madurani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Kita lanjutkan perjalanan
arah pulang sekaligus kita share ke makam Sunan Pandenaran. Kita makan dulu nih makanan khas Madura, bebek. Ada bebek kinci, bebek tulen, kita yang bebek tulen. Senjai. Hah? Senjai. Senjai. Ini namanya bebek. Harus mangkat nek. Kita lanjutkan perjalanan ke makam Sunan Pandenaran ini. Tak selama itu kita mengalami panas, hujan deras, panas lagi, dan hujan deras lagi sampai masuk Surabaya baru terang lagi. Udah sampai di makam Sunan Pandenaran yang terletak di Bukit Jabal Lekat, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah ini. Tadi dari Madura kita asar nyampe Klaten ini subuh ini. Kita mau masuk hari ketiga ini. Sunan Pandenaran bernama Hastana Cakra Kembang dan memiliki beberapa gerbang dan bangunan yang harus dilalui ziarah ini. Banyak gapura-gapuranya. Enggak ngecek dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menuju makam Sunan Bayat ini kita harus menaiki anak tangga. Itu juga ada jasa ojek ini. Kita naik anak tangga sambil olahraga pagi ini. Kirain tadi lu ngasih ke gua. Wah, enggak di tas ini juga ada masjid
masjid atau musola ini. Kita sholat subuh dulu di masjid ini. Kita lanjutkan ke makam Sunan Pandanaran ini. Ziarah juga tidak hanya dari orang Islam tapi dari agama lain seperti penganut kejawen, Konghucu, Katolik, Hindu. Mereka punya tata cara dan punya tujuan yang bermacam-macam. Biasanya para pedagang juga banyak datang ziarah untuk mencari kembang lesehan atau kembang yang sudah layu di dalam pusara yang dipercaya bisa untuk pelaris usaha. Ada juga pejabat yang ingin karirnya tambah sukses juga datang untuk berdoa di sini. Baiknya para peziarah ke sini mendoakan si Pandanaran dan kita ngalap barokahnya saja ini sebaiknya. Ini gapura-gapura di komplek ini nih masih berbentuk kayak candi ini. Ini pendopo yang dimana tempat ini biasanya digunakan untuk pertemuan atau pengajian, dan diantara dua ruang tersebut ada ruang sempit seperti lorong biasanya dipakai untuk bicara yang ingin berdoa lebih lama sampai nginep ini. Papan silsilah Ki Ageng Pandanaran ini. Yuk kita masuk ke makamnya, itu ada di atas. Makamnya ada di dalam bangunan ini nih. Ntar dulu saya ngerekam. Iya sini. Ngerekam sini. Kita udah selesai nih posisi waktu pagi hari nih. Ini dari atas nih. Ini suasananya indah banget ini. Kita bisa menyaksikan sunrise ini. Jadi ada orang. Masih sejuk udaranya, pegunungan. Beres, tinggal perjalanan pu.
Ini pendopo yang biasa untuk kumpulan dan pengajian ini, yang bisa hanya buat nginep para peziarah yang doanya lama ini. Ini papan silsilahnya di sini nih. Di sini juga bisa buat bersuah foto atau untuk mengabadikan momen ini. Ini masih seger banget ini. Aku orang moto aku. Beres, tinggal perjalanan pu. Foto ini nih, Wan. Tuh Anwar moto. Aku orang moto. Orang moto aku. Ini bagus emang buat ngevlog ini HP-nya. Ya, kita keluar dari komplek makam ini. Ini makam terakhir dan kalian beli oleh-oleh untuk pulang ke Tangerang ini. Tempat terakhir ziarahnya. Ntar kita mampir ke tempat teman kita untuk istirahat sebentar di Wates ya. Ini ada oleh-oleh khas ini dari bentuk keramik ini. Ini berhubung masih pagi jadi jarang yang masih buka. Kenapa? Ini pintu keluar kayak naik. Iya. Ini perjalanan menuju Tangerang, alhamdulillah siarannya udah selesai nih. 3 hari 3 malam ini. Melewati Bandara Internasional Wates ini.